Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat kepada Mimbar TV. Teruslah membangun informasi-informasi yang mencerdaskan bagi masyarakat. Teruslah memberikan informasi-informasi kebaikan-kebaikan kepada masyarakat. Dan teruslah memberikan informasi-informasi yang dapat meningkatkan kualitas SDM masyarakat, mentalitas, dan juga akhlaknya. Insya Allah mimbar ini akan menjadi sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya dan akan disukai oleh para pemirsa. Idul Fitri kebanyakan orang memaknai adalah hari kemenangan, juga hari suci. Hari kemenangan karena sebulan penuh sudah melakukan puasa Ramadan, semuanya dikalahkan. Haus dikalahkan, lapar dikalahkan, berkata-kata yang tidak baik dikalahkan, ngerasani orang dikalahkan, memfitnah orang dikalahkan, tidak disiplin dikalahkan, males dikalahkan. Itulah kemudian Idul Fitri dikatakan hari kemenangan. Kita tentunya sebagai orang yang beriman, Ramadan memberikan kesempatan kepada kita untuk muhasabah diri, introspeksi diri. 11 bulan kita sudah menjalaninya, maka 1 bulan kita berpikir, kita merenungkan, kita mengkaji diri kita sendiri, bukan orang lain. Kelemahan-kelemahan apa yang selama 11 bulan itu kita miliki. Ketidakbaikan apa selama 11 bulan itu yang kita lakukan. Nah, tentunya ini menjadi renungan bagi kita semua, sehingga 1 bulan penuh ini kalau kita mampu menjalaninya dengan tulus dan ikhlas karena Allah, wahtisaban, tidak berharap kepada selain Allah, maka fa insya Allah kita akan menjadi orang yang memenangkan. Tentunya setelah kita berpuasa, kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik seperti yang kita tahan-tahan pada bulan puasa. Maka bulan Syawal dan seterusnya, karena Idul Fitri adalah hari kemenangan, kita tidak boleh kalah lagi dengan sifat-sifat yang tidak baik tadi itu. Idul Fitri juga dimaknai juga sebagai bulan kesucian. Sebulan insya Allah kita sudah membersihkan diri kita dengan menahan semuanya, tidak hanya haus dan lapar, tapi juga menahan amarah, menahan juga kebencian, menahan untuk tidak berkata-kata yang kotor. Berarti kita ini sudah bersih. Nah, bersih itu berarti kita kembali suci, hingga harapannya nanti menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa. Idul Fitri juga sangat luar biasa. Ketika 1 Syawal tiba atau Idul Fitri, semua sendi kehidupan ini bergerak sangat luar biasa. Mobilisasi masyarakat untuk pulang kampung dalam rangka bersilaturahim dengan sanak saudara, dan tentunya silaturahim ini membutuhkan semua hal, sehingga sendi-sendi kehidupan itu menjadi bergerak, ekonominya juga bergerak, kemudian solidaritasnya juga dijalankan, saling memaafkan itu terjadi, bahkan kita ini saling memberikan sedekah kepada orang lain. Selain kita ini berkewajiban untuk zakat fitrah sebagai membersihkan diri kita, kan juga ada zakat mal untuk membersihkan harta-harta yang kita miliki. Jadi Idul Fitri itu juga menggerakkan semua
masyarakat untuk saling berkunjung, saling memaafkan, bahkan juga saling memberi satu sama lainnya. Ekonomi juga sangat bergerak. Insya Allah ketika perayaan Idul Fitri, semua orang memakai baju baru. Ini bahwa menghormati Idul Fitri itu bukan hanya sekedar untuk gagah-gagahan, tapi ini bentuk dari penghormatan kepada Idul Fitri itu. Jadi orang memakai semua yang pantas ya, yang dimiliki dipakai semuanya ya. Harum-harum, bahkan seluruhnya mulai dari pecinya, mungkin bajunya, sarungnya, sandalnya sudah baru semua. Jadi ekonominya menjadi bergerak. Makanya Ramadan itu dapat membangkitkan dan menggerakkan semua elemen dan semua sektor. Perhubungan juga bergerak, karena ketika Idul Fitri itu butuh transportasi. Ya mungkin bukan hanya rezekinya orang-orang yang lemah secara ekonomi karena mendapatkan zakat fitrah dan zakat mal, tapi juga pengusaha-pengusaha juga mendapatkan ya hikmah dari Idul Fitri, yang tidak punya kendaraan kemudian dia merental karena harus bersilaturahim. Terutama para perantau-perantau itu kalau sudah Idul Fitri insya Allah pada mudik semuanya. Saya melihat bahwa Idul Fitri ini dalam konteks silaturahim bukan hanya milik umat Islam, tapi semua agama. Contohnya misalnya di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, saudara-saudara kita yang Kristen, yang Katolik, Hindu, Buddha, itu juga bersilaturahim dengan kita. Artinya bahwa Idul Fitri itu membangun solidaritas tidak hanya di internal Muslim, tapi antar agama. Ini semua menurut saya hikmah dari selama sebulan kita berpuasa. Ini di antar agama bisa, bahkan antar negara juga silaturahim. Yang jauh di sana kemudian berkunjung dan sebagainya. Nah tentunya ini menjadi momentum yang sangat baik bagi kita semuanya, karena bisa jadi kita ini setahun belum tentu ketemu. Jadi silaturahimnya itu adalah momentum Idul Fitri. Nah disitulah kemudian kita saling memaafkan. Bisa jadi juga sharing pengalaman, terutama yang para perantau-perantau ketika sudah pulang ke kampungnya, insya Allah dia akan bercerita bagaimana pengalaman-pengalaman selama ada di perantauan. Tradisi mudik itu terjadi pada perayaan-perayaan hari besar. Orang walaupun misalnya pulang dari jauh tidak mengatakan mudik, dia pulang. Tapi ketika Idul Fitri orang mengatakan mudik. Artinya apa? Bahwa kepulangan seseorang ketika dilakukan pada bulan tertentu seperti bulan Idul Fitri itu menyebutnya adalah mudik. Ini adalah keunikan dari Idul Fitri ya. Kan bisa jadi semua, seperti saya misalnya tinggalnya karena tugas di sini Surabaya, saya pulang misalnya ke tempat asalnya tidak dibilangin mudik. Nah ini mengandung makna ya, mengandung makna tertentu atau mengandung makna kekhasan. Ini karena sebab Idul Fitrinya itu. Dan tentunya ini menjadi hal yang sangat baik menurut saya, karena orang-orang yang merantau itu mempunyai aktivitas, mempunyai kesibukan. Nah pada Idul Fitri ini kan ada kesempatan untuk bersilaturahim dengan cara mudik ke daerah asalnya masing-masing, apalagi kemudian bagi para pegawai pemerintah, perusahaan-perusahaan itu kan memfasilitasi, memberikan kesempatan dengan ada cuti bersama. Artinya pemerintah dan perusahaan itu mengerti betul
bagaimana kebutuhan masyarakat, sehingga dibuatlah sebuah kebijakan ya cuti bersama itu untuk dalam rangka memberikan kesempatan untuk mudik lebaran. Makanya ini menjadi unik di Indonesia ini. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Jawa Timur, mari merayakan Idul Fitri itu dengan hikmat, dengan khusyuk, hindari euforia yang berlebihan, hindari juga berfoya-foya, apalagi saat ini negara sedang keprihatinan, dan terus jalin silaturahmi dengan sesama makhluk Allah. Pak, insya Allah keberkahan dari Idul Fitri ini senantiasa akan kita dapatkan. Dan ini menjadi wujud dari puasa kita yang selama sebulan ini sudah kita lakukan. Sekali lagi, sambut Idul Fitri itu dengan hikmat dan khusyuk, hindari euforia yang berlebihan, kemudian jangan berfoya-foya.